Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada orang bilang bahwa hidup ini bagaikan suatu perjalanan. Suatu perjalanan hidup yang dilakoni oleh seseorang sejak ia dilahirkan ke dunia fana ini sampai pada akhir hidupnya. Harus diakui bahwa perjalanan hidup seseorang tidaklah sama dengan orang lain. Sebab perjalanan hidup seseorang itu relatif berhubungan dengan latar belakangnya. Ada orang yang lahir di tengah keluarga yang sudah mapan, tetapi ada juga orang yang lahir di tengah keluarga yang penuh perjuangan menuju kemapanan itu. Sekalipun demikian, itu bukan berarti bahwa orang yang lahir dari kemapanan itu hidupnya enak-enak saja, tanpa persoalan atau tanpa pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Masing-masing orang mempunyai pergumulannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, butuh kiat untuk menghadapi pergumulan atau persoalan-persoalan tersebut. Dan salah satu kiat yang harus digunakan oleh kita selaku orang percaya adalah hidup dalam kesabaran, sebagaimana tema pemberitaan kita di usbu ini. Hidup dalam kesabaran bukan berarti kita adalah orang-orang yang kalah dan tak berdaya. Bukan berarti bahwa kita ikut atau terima saja yang orang lain perbuat kepada kita sekalipun itu menyakitkan hati kita. Sebaliknya, kesabaran adalah buah roh yang mesti dihidupkan dalam realitas kehadiran kita, dalam kebersamaan kita dengan orang lain, dan sebagai manifestasi dari iman kita kepada Kristus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta, kesabaran adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri, mampu mengendalikan diri ketika menghadapi situasi-situasi sulit, bersikap tenang, sabar, tabah, dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Tidak heran kalau ada ungkapan yang mengatakan sabar itu subur, tidak sabar masuk kubur. Oleh karena itu, ketika kita merefleksikan tentang hidup dalam kesabaran, maka baiklah kita simak apa juga yang dikatakan dalam Alkitab. Terutama kita bisa belajar daripada tokoh-tokoh Alkitab. Yakub misalnya, ia adalah seorang pemuda yang rela bekerja selama 7 tahun di rumah Laban hanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi karena Laban berbuat curang dengan memberi Lea kepada Yakub, maka Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Waktu 14 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi karena kesabarannya, akhirnya Yakub mendapatkan apa yang dia inginkan. Yusuf pun akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir berkat kesabarannya. Banyak penderitaan yang harus ia alami, mulai dari perlakuan buruk dari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Ia dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, sampai dimasukkan ke dalam penjara karena menolak keinginan istri Potifar. Yusuf mengalami rentetan kesusahan yang begitu panjang seolah tidak akan pernah berakhir. Tetapi ketika sudah genap waktunya Tuhan, maka ia pun mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Sama halnya dengan Daud, perjuangannya untuk menjadi raja Israel dipenuhi rintangan yang berat. Saul selalu mengejarnya tanpa henti dan berusaha membunuhnya. Suka atau tidak, kita harus mengakui bahwa hidup merupakan sebuah periode menunggu. Seorang anak harus menunggu sampai cukup umur untuk mendapatkan KTP-nya. Seorang yang sedang sekolah atau kuliah harus menunggu sampai berhasil menyelesaikan studinya dan mencapai gelar. Seorang karyawan harus menunggu dengan sabar sampai ia dipromosikan dan mendapatkan kenaikan gaji. Seorang ibu harus menunggu selama 9 bulan untuk melahirkan bayinya. Seorang petani harus menunggu dengan sabar sampai masa panennya tiba. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesabaran bukan hanya berbicara tentang menunggu,
tetapi lebih berfokus pada sikap kita pada saat menantikan janji Tuhan. Apakah kita akan bersungut-sungut atau bersukacita? Kita perlu meminta Roh Kudus memampukan kita untuk bersikap sabar. Bahkan Allah sendiri mau belajar bersikap sabar terhadap kelalaian, kelambatan, dan kebodohan manusia. Jadi bagaimana mungkin kita tidak mau belajar sabar? Jangan takut, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Memang tidak mudah untuk kita hidup dalam kesabaran, tapi bukan berarti tidak bisa. Kesabaran juga bukan sekali jadi, melainkan sebuah proses yang berlangsung terus-menerus. Jadi kita perlu melatih diri untuk selalu bisa bersabar. Mengapa demikian, saudara? Sebab orang yang memiliki kesabaran pasti akan diberkati Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11 berisikan nasihat Daud tentang bagaimana kita bisa hidup dalam kesabaran. Bahkan ketika kita menemukan dan mengalami perbuatan-perbuatan tidak benar dan jahat dari orang lain, demikian juga Daud menasihati kita supaya jangan iri terhadap orang lain yang berhasil dalam hidupnya. Artinya, kita tidak belajar menjadi orang sabar ketika semuanya lancar saja, tetapi kita belajar menjadi orang sabar ketika ada hambatan-hambatan di dalam hidup kita. Banyak orang mengatakan bahwa mereka ingin belajar menjadi orang yang setia kepada Tuhan, tetapi mereka seringkali lupa bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak teruji ketika hidup sedang lancar, ketika hidup sementara aman tanpa masalah, melainkan ketika hidup sedang berada dalam kesusahan dan kesukaran. Kita harus ingat bahwa ketika masalah muncul di dalam hidup kita, masalah tersebut tidak dibiarkan Tuhan masuk dan menghancurkan kita, melainkan untuk mendidik kita. Mengapa? Sebab Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Karena itu ketika masalah itu datang, janganlah fokus pada masalah, melainkan fokus kepada Tuhan dan biarkan Tuhan menolong kita untuk menyelesaikannya. Ingat kisah Yunus? Dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tentu perut ikan bukanlah tempat yang baik untuk hidup, tetapi ternyata perut ikan merupakan tempat yang baik untuk belajar. Selama 3 hari tersebut, Yunus menggunakan waktunya untuk kembali berdoa dan memuji Tuhan. Ketika kita menunggu Tuhan untuk menolong kita dari masalah kita, kita pun memiliki peluang, kita pun memiliki pilihan untuk setia berdoa sehingga sesuatu terjadi, ataukah kita berhenti berdoa. Teruslah melakukan yang terbaik sambil melangkah dalam setia di dalam iman. Ingatlah, perjuanganmu di dalam Tuhan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Karena kesabaran juga bisa berarti sebagai kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Kesabaran berlawanan dengan emosi, kecewa, kemarahan, dan kealpaan. Ingat, kesabaran adalah pohon yang pahit tetapi menghasilkan buah yang manis. Amin.